Kamu pasti nggak nyangka kalau banyak orang hidup pas-pasan bukan karena malas bekerja, tapi karena cara berpikirnya diam di tempat. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ada orang yang usahanya kecil tapi hidupnya pelan-pelan naik, sementara yang lain kerja keras tapi tetap berat? Apakah rezeki itu soal keberuntungan, atau justru soal kebiasaan dan pola pikir yang tidak kita sadari? Di video ini, kita akan membahas fakta menarik tentang bagaimana pikiran, ucapan, dan langkah kecil bisa menentukan arah hidup seseorang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang refleksi diri, motivasi, dan perjalanan hidup yang lebih sadar. Banyak orang bekerja keras sejak pagi, menempuh jarak jauh, pulang dengan tubuh lelah, namun hidupnya terasa berjalan di tempat. Penghasilan habis sebelum akhir bulan, rencana selalu tertunda, dan masa depan terasa kabur. Dalam banyak kisah nyata, keadaan ini bukan semata karena kurang usaha, melainkan karena pola pikir yang terbentuk perlahan tanpa disadari. Berbagai riset psikologi perilaku dan ekonomi menunjukkan bahwa hidup dalam tekanan ekonomi yang panjang membuat seseorang terjebak pada mode bertahan. Otak dilatih untuk menghindari resiko, bukan mencari peluang. Fokusnya bukan berkembang, tetapi aman hari ini. Akibatnya, langkah baru terasa menakutkan, perubahan kecil terasa berat, dan kegagalan kecil langsung dianggap bukti bahwa usaha memang tidak layak diteruskan. Di titik inilah, kemiskinan sering bermula, bukan dari kurangnya kerja, tetapi dari keyakinan yang tumbuh pelan-pelan. Keyakinan bahwa hidup memang selalu sulit. Keyakinan bahwa mencoba hal baru hanya akan berakhir pada kekecewaan. Keyakinan bahwa keadaan tidak mungkin berubah. Saat keyakinan ini menguat, pikiran menyerah lebih dulu sebelum kaki sempat melangkah. Penelitian tentang scarcity mindset menjelaskan bahwa ketika seseorang terus merasa kekurangan, kapasitas berpikir jangka panjang menurun. Orang menjadi reaktif, mudah lelah secara mental, dan cenderung mengulang pola lama meski hasilnya sama. Ini bukan soal malas atau bodoh, ini soal otak yang terlalu lama hidup dalam tekanan, lalu menganggap tekanan sebagai keadaan normal. Inilah mengapa banyak orang merasa sudah berusaha tetapi tidak melihat perubahan. Usaha yang dilakukan seringkali hanya cukup untuk bertahan, bukan untuk keluar. Bukan karena tidak mau maju, tetapi karena pikiran belum memberi izin untuk melangkah lebih jauh. Saat pikiran berkata, percuma, tubuh pun ikut berhenti. Yang jarang disadari, narasi batin sangat menentukan arah hidup. Kalimat yang terus diulang di dalam kepala pelan-pelan menjadi identitas. Hidup saya memang berat. Usaha seperti ini tidak akan membawa hasil. Sudah nasib saya begini. Kalimat-kalimat ini bukan sekedar keluhan. Ia membentuk cara melihat dunia, cara mengambil keputusan, dan cara merespons peluang. Dalam banyak studi lapangan, perubahan hidup mulai terjadi ketika seseorang berani mengganti narasi batinnya. Bukan dengan harapan kosong, tetapi dengan kesadaran bahwa pola lama tidak lagi membantu. Kesadaran ini menjadi titik awal yang penting, bukan janji hasil cepat, melainkan izin untuk bergerak. Kemiskinan yang berakar pada pola pikir tidak akan selesai hanya dengan bekerja lebih keras. Ia membutuhkan keberanian untuk meninjau ulang keyakinan lama, memahami bagaimana rasa takut mempengaruhi pilihan, dan menyadari bahwa pikiran bisa menjadi penghalang atau penjembatan. Dari sinilah proses perubahan dimulai, pelan, nyata, dan bertahap. Dalam banyak kisah perubahan hidup, rezeki jarang datang sebagai kejutan besar yang tiba-tiba. Ia lebih sering muncul sebagai hasil dari gerakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Berbagai studi kewirausahaan dan ekonomi mikro menunjukkan bahwa orang yang memulai meski dengan langkah sederhana memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki kondisi hidup dibanding mereka yang menunggu waktu sempurna. Menunggu sering disalahartikan sebagai sabar, padahal dalam praktiknya, menunggu tanpa bergerak hanya membuat waktu berlalu tanpa arah. Magnet rezeki tidak bekerja pada orang yang hanya berharap, tetapi pada mereka yang mau berjalan meski pelan. Langkah kecil memberi sinyal pada diri sendiri bahwa hidup masih bisa diupayakan. Sinyal inilah yang perlahan mengubah cara seseorang melihat peluang.
Banyak orang berhenti bukan karena gagal, tetapi karena hasil belum terlihat. Padahal, data perilaku menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan ekonomi membutuhkan waktu. Usaha yang konsisten seringkali terlihat tidak berarti di awal, lalu mulai menunjukkan hasil setelah melewati fase panjang tanpa kepastian. Orang yang bertahan melewati fase ini bukan karena mereka paling berani, tetapi karena mereka tidak berhenti hanya karena belum melihat hasil. Faktor lain yang sering diabaikan adalah kekuatan ucapan. Psikologi kognitif menjelaskan bahwa ucapan yang diulang terus akan mempengaruhi cara otak memproses realitas. Ketika seseorang terus mengatakan, "Hidup saya berat, usaha ini tidak akan berhasil," atau "saya memang tidak berbakat," otak akan mencari bukti untuk membenarkan ucapan tersebut. Akibatnya, setiap hambatan kecil terasa seperti konfirmasi bahwa menyerah adalah pilihan yang wajar. Sebaliknya, orang yang menjaga ucapannya cenderung memiliki daya tahan mental lebih baik. Bukan karena mereka menipu diri sendiri, tetapi karena mereka tidak menutup pintu sebelum mencobanya. Ucapan yang lebih jujur dan terbuka memberi ruang bagi tindakan. Bukan janji berlebihan, melainkan pengakuan bahwa proses memang tidak mudah, tetapi layak dijalani. Di dunia nyata, akhlak sering menjadi magnet rezeki yang nyata, bukan simbolis. Berbagai riset organisasi menunjukkan bahwa kepercayaan adalah mata uang sosial yang sangat berharga. Orang yang jujur lebih dipercaya. Orang yang amanah lebih sering diberi tanggung jawab. Orang yang konsisten bersikap baik lebih sering mendapat bantuan, kesempatan, dan rekomendasi. Banyak rezeki datang bukan dari keberuntungan, tetapi dari relasi dan reputasi. Ini menjelaskan mengapa dua orang dengan kemampuan serupa bisa memiliki hasil hidup yang berbeda. Bukan semata karena kecerdasan, tetapi karena satu menjaga integritas, sementara yang lain meremehkannya. Kepercayaan membuka pintu yang tidak bisa dibuka dengan kerja keras saja. Di sisi lain, sedekah memiliki peran psikologis yang sering disalahpahami. Sedekah bukan sekadar memberi, tetapi melatih hati agar tidak takut kekurangan. Penelitian tentang perilaku prososial menunjukkan bahwa memberi secara konsisten dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa cukup, dan memperluas perspektif seseorang. Hati yang lapang lebih siap menerima peluang karena tidak dikunci oleh rasa takut kehilangan. Magnet rezeki bekerja melalui gerak, ucapan, dan sikap. Ia tidak selalu datang dalam bentuk uang yang langsung terlihat, tetapi sering muncul sebagai kepercayaan, kesempatan, dan pertolongan yang tidak disangka. Semua itu tumbuh dari langkah kecil yang tidak berhenti. Perubahan hidup hampir tidak pernah terjadi secara mendadak. Data mobilitas sosial menunjukkan bahwa mayoritas orang yang keluar dari kesulitan ekonomi tidak melonjak dari nol ke puncak. Mereka bergerak bertahap, dari sulit menjadi bertahan, dari bertahan menjadi cukup, dari cukup mulai berkembang. Pola ini berulang di banyak latar belakang kehidupan, lintas pekerjaan, dan pendidikan. Yang menentukan bukan kecepatan, tetapi konsistensi. Banyak orang gagal bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena berhenti di tengah jalan. Saat hasil belum terlihat, rasa lelah mengambil alih. Padahal, dalam proses apapun, fase tanpa hasil adalah bagian yang paling panjang dan paling menentukan. Mereka yang bertahan melewatinya cenderung melihat perubahan, bukan karena keberuntungan, tetapi karena mereka masih bergerak ketika yang lain sudah berhenti. Penelitian tentang kebiasaan menunjukkan bahwa perubahan besar hampir selalu dimulai dari tindakan kecil. Bangun sedikit lebih pagi memberi tambahan waktu berpikir. Mengurangi waktu yang tidak produktif membuka ruang untuk belajar. Mencatat pengeluaran membantu mengendalikan keputusan. Mempelajari satu keterampilan tambahan memperluas peluang. Langkah-langkah ini terlihat sepele, tetapi jika dilakukan konsisten, dampaknya terakumulasi.
Banyak orang meremehkan kekuatan kebiasaan kecil karena mereka menginginkan hasil besar dengan cepat. Padahal, otak manusia lebih mudah berubah lewat rutinitas sederhana yang diulang, bukan lewat tekad besar yang hanya bertahan sebentar. Kebiasaan kecil yang dijaga pelan-pelan membentuk identitas baru. Dari orang yang pasrah menjadi orang yang terus memperbaiki diri. Di tahap ini, membandingkan hidup dengan orang lain sering menjadi jebakan. Perbandingan berlebihan menguras energi dan mengaburkan fokus. Riset psikologi sosial menunjukkan bahwa membandingkan diri tanpa konteks sering menurunkan motivasi dan meningkatkan rasa tidak cukup. Yang lebih membantu adalah belajar dari keberhasilan orang lain lalu mengadaptasinya sesuai kondisi sendiri. Rezeki lebih mudah tumbuh saat hati tenang. Ketenangan bukan berarti tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk tetap berpikir jernih di tengah keterbatasan. Sabar yang benar bukan diam menunggu, melainkan bertahan sambil berusaha. Tetap bekerja meski hasil kecil. Tetap jujur meski jalan pintas terlihat menggoda. Tetap berbuat baik meski balasan belum datang. Waktu cenderung berpihak kepada mereka yang tidak berhenti. Ini terlihat dalam banyak studi jangka panjang tentang ketekunan. Orang yang terus berjalan, meski lambat, seringkali melampaui mereka yang berlari cepat lalu menyerah. Proses ini tidak dramatis, tetapi nyata. Perubahan hidup lebih sering sunyi daripada spektakuler. Kemiskinan bukan garis akhir kehidupan. Banyak orang keluar dari kesulitan bukan karena mereka paling pintar atau paling beruntung, tetapi karena mereka berani berubah. Mereka mau belajar, mau mengoreksi diri, dan mau melangkah meski takut. Keberanian ini bukan menghilangkan rasa takut, tetapi bergerak meski rasa takut masih ada. Nasib mulai berubah ketika seseorang berhenti menunggu keadaan ideal dan mulai memperbaiki apa yang bisa dilakukan hari ini. Langkah kecil yang dijaga, kebiasaan yang dirawat, dan sikap yang konsisten perlahan membentuk arah hidup yang baru. Perubahan besar tidak datang lebih dulu. Ia mengikuti mereka yang memilih untuk terus berjalan. Hidup jarang berubah karena satu keputusan besar. Ia lebih sering berubah karena keberanian untuk terus melangkah, meski pelan dan tanpa sorotan. Pola pikir yang dibenahi, kebiasaan kecil yang dijaga, ucapan yang diperbaiki, dan sikap yang konsisten akan membentuk arah hidup secara perlahan. Rezeki bukan sesuatu yang ditunggu dalam diam, tetapi sesuatu yang didekati melalui usaha yang terus berjalan. Selama seseorang mau belajar, mau berubah, dan tidak berhenti, jalan selalu terbuka, meski tidak selalu lurus. Jika narasi ini memberi manfaat dan sudut pandang baru, jangan lupa untuk subscribe ke channel Motivasi Asia dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembahasan lainnya.